Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Gak ada yang lagi sakit atau yang lagi galau kan? Daripada galau, lebih bagus kita belajar sama-sama yuk. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang struktur hewan yang dimana telah dilakukan praktikum mandiri pada salah satu hewan mamalia. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Nama saya Azzainayah Putri, BP 1910423018 dari kelas B kelompok 3, Praktikum Struktur Hewan jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur hewan yang dimana telah dilakukan praktikum mandiri pada salah satu hewan mamalia. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami morfologi, anatomi, dan sistem yang bekerja pada tubuh mamalia, khususnya muskulus atau yang sering kita kenal sebagai mencit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem yang bekerja pada mencit. Yang pertama ada sistem integumen, muskularis, respirasi, digestifum, sirkulasi, syaraf, dan skeletal. Mencit atau musculus adalah anggota Muridae, tikus-tikusan yang berukuran kecil. Mencit mudah dijumpai di rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan pengganggu karena kebiasaannya menggigiti mebel dan barang-barang kecil lainnya, serta bersarang di sudut-sudut lemari. Morfologinya, yang pertama tekstur rambutnya halus dan lembut, yang kedua bentuk hidung kerucut terpotong, yang ketiga bentuk badan silindris agak membesar ke belakang, dan yang keempat warna rambut putih, mata merah, dan ekor berwarna merah muda. Pertama kita akan mengamati sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang pertama, kita akan mengamati pada bagian kepala atau caput. Pada caput dapat kita lihat ada vibrissae atau yang sering kita sebut dengan sungut. Pada celah bibir terdapat dentis incisivus dan auriculae atau yang sering kita sebut dengan daun telinga. Yang kedua, kita akan mengamati cavum oris yang di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Selanjutnya bagian trunkus atau badan, terdapat kolum atau cervix, penghubung antara trunkus dan caput. Trunkus ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu toraks atau daerah dada, lalu daerah abdomen, dan daerah dorsum. Selanjutnya pada bagian kadal terdapat anus dan papila mamae. Yang kedua kita akan membahas tentang sistem muskular. Muskular atau muskula adalah jaringan otot tubuh yang berfungsi sebagai organ penggerak. Langkah pertama, kita akan melakukan pembedahan terlebih dahulu pada tubuh mencit agar kita dapat melihat sistem-sistem yang bekerja di dalamnya. Pertama, kita akan melakukan pendislokasian pada mencit seperti yang tertera pada gambar dengan menekan leher mencit dan menarik ekor mencit sehingga terjadi dislokasi. Yang kedua, tubuh mencit ditelentangkan, setelah itu dilakukan pembedahan sehingga kulitnya terbuka. Pada praktikum kali ini yang dapat saya temui, yang pertama ada sternomastoid, yang kedua cleidobrachialis, yang ketiga chloralis major, yang keempat pectoralis minor, yang kelima serratus ventralis, yang keenam rectus abdomini, dan yang ketujuh linea alba. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran udara dalam tubuh. Struktur yang bisa kita lihat di sini yaitu ada hidung, tempat masuk dan keluarnya udara, lalu laring. Laring ini memiliki epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam laring. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini memiliki cincin kartilago yang tertanam di dinding salurannya. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada bagian atas. Bagian paru-paru ini terbagi atas dua, yaitu ada pulmosinester dan pulmodexter. Pulmosinester terdiri dari satu lobus. Pulmodexter terbagi atas 4 lobus, yaitu lobus kranial, lobus medial, lobus caudal, dan lobus aksesoris. Paru-paru dilindungi oleh pleura atau selaput pelindung.
Yang keempat, kita akan membahas tentang sistem digestivum. Sistem digestivum atau sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja untuk menerima makanan. Sistem ini terbagi dua, yaitu tractus digestivum dan glandula digestoria. Pada tractus digestivus bermula dari cavum oris atau mulut, lalu ke esophagus, lalu ke lambung, yaitu organ yang berbentuk seperti kacang kedelai. Lambung tersusun atas 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan antrum. Makanan masuk melalui mulut, lanjut ke kerongkongan, serta melewati otot sphincter lalu menuju lambung. Selanjutnya ada intestinum tenue yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan bagian pertama pada usus halus. Makanan yang masuk ke dalam duodenum bisa dicerna usus halus. Jika duodenum sudah penuh, duodenum akan memberikan sinyal kepada lambung untuk menyuplai sari makanan. Selanjutnya ada intestinum crassum atau yang sering disebut kolon, yang sering berfungsi untuk proses penyerapan air. Selanjutnya ada rektum, yaitu bagian tractus digestivum yang paling pendek dan terletak paling belakang mendekati anus. Rektum ini berfungsi untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir adalah anus, tempat pengeluaran sisa makanan. Yang kedua ada glandula digestoria, terdiri dari hati yang berfungsi hemostatis yang berperan dalam proses metabolisme. Fungsi hati mencet untuk mengubah zat makanan yang diserap dari usus kemudian disimpan di organ tubuh lain. Fungsinya juga mengubah metabolisme untuk dieskresikan dalam bentuk epidu dan urin. Yang kedua ada limpa, berwarna merah tua dan menempel pada bagian ventriculus. Yang ketiga ada pankreas, terlihat seperti sebuah membran tipis, biasanya ditemukan pada bagian lupu dari duodenum. Yang kelima ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Struktur yang dapat kita lihat di sini, yang pertama ada core atau jantung. Pada jantung terdapat 4 bagian, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikal kiri, dan ventrikal kanan. Yang kedua ada aorta abdominalis, merupakan cabang lambung, hati, usus halus, ginjal, organ genital, otot-otot punggung, usus buntu, ekor, dan daerah kaki. Selanjutnya ada arteri left axillary kiri yang berfungsi menyuplai darah ke bahu dan lengan kiri. Dan selanjutnya ada arteri left mammary yang berfungsi menyuplai darah ke tubuh bagian bawah sebelah kiri. Kedua arteri ini merupakan percabangan dari arteri subclavia sinister. Selanjutnya ada vena jugularis external yang membawa darah dari leher yang merupakan cabang dari vena subclavia. Yang terakhir ada vena iliaca dan vena femuralis yang membawa darah ke kaki. Dan gambar ini merupakan arteri dan vena. Yang keenam ada sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut, syaraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indera dan aktivitas motorik. Sistem syaraf pada mamalia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ tersebut dengan seluruh tubuh. Struktur yang bisa kita lihat di sini, yang pertama ada cerebrum, lalu lobus ventralis, dan cerebellum. Di bawah cerebellum ini terdapat oblongata. Dan yang terakhir ada sistem skeletal. Sistem skeletal atau sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Yang bisa kita lihat di sini ada vertebra caudalis atau tulang ekor, lalu tulang di dekat selangkangannya yang disebut dengan ischium, lalu tulang di dekat dengan paha yang disebut dengan pubis, lalu yang tulang pinggang yang disebut dengan ilium. Pada kepala ada telinga, lalu tulang kranium yang berfungsi untuk melindungi otak pada mus musculus, lalu ada radius dan ulna yang berada pada lengan, lalu ada costae yaitu tulang yang berada pada dada, lalu ada metakarpal dan karpal. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada kata-kata dan informasi Azza yang kurang tepat, Azza minta maaf. Kita sama-sama belajar di sini. See you. Thanks for watching. Dah.